Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, kalau Rasulullah SAW, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Dia mengatakan, saya pernah diberikan oleh Allah 5 hal yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun sebelum saya. Jadi ini hal yang sangat spesial. 5 hal itu. Karena kulli nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah. Setiap nabi, kata Rasulullah SAW, yang pernah diutus oleh Allah, ya, yub'atsu ila qaumihi khassah, itu diutus kepada kaum yang tertentu, kelompok tertentu. Makanya ada namanya Bani Israel kan, nabinya tertentu itu hanya nabi Bani Israel. Bahkan di waktu tertentu terkadang ada satu kurun waktu yang di dalamnya itu pada waktu itu ada beberapa nabi dan rasul ya. Namanya nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Harun. Itu bersamaan dengan mertuanya kan? Mertuanya siapa? Nabi Ayub. Siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Artinya Nabi Syuaib iko nabi kukurui kampona. Ini di sini. Jadi memang dia diutus pada kelompok komunitas tertentu. Ya. Tetapi kata Rasulullah, saya wa bu'istu ila kulli ahmarin, kulli ahmar wa aswad. Kalau saya ini diutus ke semua yang berbangsa kulit apapun, yang kulit hitam, kulit sawo matang, kulit putih, saya diutus ke situ semua. Artinya apa? Bahwa saya ini diutus ke seluruh alam. Bukan hanya kepada bangsa dan kelompok tertentu, kabilah tertentu. Itulah Rasulullah SAW. Maka kita lihat hadirin, di dunia ini tidak ada satupun negara yang tidak ada muslimnya. Coba kita lihat, tidak ada itu negara yang tidak ada muslimnya. Mungkin kecuali satu ya, kecuali Vatikan. Karena Vatikan itu adalah negara di dalam negara. Memang itu sifatnya sangat khusus ya. Karena Vatikan itu adalah mirip-mirip dengan Mekah sebenarnya. Di sana hanya tempatnya para orang kekuasaan Katolik kan, tapi dia punya kekuasaan yang sangat besar. Ya, itu di Vatikan. Maka pimpinan negaranya itu adalah pausnya, Paus Paulusnya. Itulah yang jadi pimpinan tertingginya. Ya. Itu yang pertama kata Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua, wa uhillat li al-ghanaim wa lam tuhallu li ahadin qabli. Ini ternyata Pak, kambing itu tidak dihalalkan dulu masyarakat sebelumnya. Tapi bagi Rasulullah dan tentu kita, megala ada pakan rebembe. Ayo kita pergi makan kambing. Untung itu kambing dihalalkan. Dulu sebelum Islam, kata Nabi itu tidak halal itu kambing. Tidak halal. Jadi syukurlah kita kambing itu halal. Karena sekiranya tidak halal, banyak kita makan yang haram. Karena enak sekali dimakan itu kambing ternyata. Ya. Tidak banyak kolesterolnya. Tapi insya Allah kalau kita makan banyak, insya Allah akan kena kolesterol. Ya. Kolesterol. Tapi saya heran juga orang-orang Arab itu makan kambing itu, satu kambing agak besar-besar itu hanya berenam. Paling tinggi itu 6 orang maca. Kau nagatan saya di popana, saya di itu popana, makan itu luar biasa. Kalau kita, makan saja, pergi makan coto, kuat sekali makan coto. Kalau ada yang bisa makan coto 4 mangkok, kan kuat sekali tuh. Ya, 4 mangkok 8 ketupat, luar biasa. Seperti apa itu perutnya itu. Tapi orang Arab itu biasa itu. Kambing itu berenam saja, selesai. Ya, bagi-bagi. Bisa jadi kalau kita coba-coba juga begitu di sini, atau biobi metoka, membantu toke, insya Allah bisa gitu. Artinya apa? Kambing itu alhamdulillah dihalalkan oleh Allah. Ya. Yang ketiga, waju'ilat liyal ard tayyibah tahuran wa masjidan. Ya, fa aina ma rajul adrakathu as-shalah shalla haitsu kana. Ini yang ketiga ya.
Allah memberikan kepada saya bumi itu thayyibah, semuanya bersih. Artinya apa? Karena bersih bisa ditempati semua salat. Ada nggak tanah itu yang tidak bersih? Tidak ada itu. Maka tahuran masjid tanah itu semuanya bersih, ya. Dan bukan hanya bersih, Allah menciptakan bumi itu juga sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Boleh kita sujud di mana saja. Bahkan kalau kita tidak pakai karpet sekalipun, di tanah begitu silakan. Kan Nabi di awal-awal masjid ketika Rasulullah itu di Mekah Madinah, salatnya mereka kan bukan tidak pakai karpet. Salat mereka itu di tanah yang tanah keras ya. Itulah sebabnya orang Syiah itu kalau dia sujud itu menggunakan itu tanah keras. Kalau kita biasa ke Iran sana ya, di pintu masjid itu ada memang tempat khusus tanah yang begini besar-besarnya. Untuk apa? Supaya jidatnya itu kena tanah. Jidatnya kena tanah. Tapi kan kita tidak menganut itu ya. Kita sujud di mana saja. Apakah langsung ke tanah atau pakai karpet, silakan saja. Itu boleh. Dan karena Allah memang menciptakan itu untuk kita semua, untuk Rasulullah. Makanya kata Nabi, siapapun orang yang kemudian tiba waktu salat, ya boleh dia melakukan salat di situ. Salah haitsu kana, silakan saja. Ya. Yang kemudian ketiga, wa nusirtu birrabi baina yaday masira syahr wa utitu syafa'ah. Ini yang 4 dan 5 ini. Mudah-mudahan kita semua ada di sini ya. Kata Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, saya juga dibantu dengan rasa takut ya. Kan Nabi ketika pertama diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu luar biasa. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Ketika dia pertama ya di Mekah Madinah itu luar biasa, ditakuti, oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy. Itu namanya wa nusirtu birrab baina yaday masirati syahr, yang di mana Rasulullah SAW biasa dihunjamkan itu pedang di dadanya itu. Setiap saat, tidak pernah berhenti. Yang lain itu, Nabi yang lain itu kan tidak ya. Tidak seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Jangankan umatnya, Rasulullah itu yang melakukan itu bukan hanya umatnya, tetapi keluarganya. Keluarganya, begitu beratnya cobaan Rasulullah SAW. Coba. Beda dengan orang Bugis Makassar, Pak. Orang Bugis Makassar itu, ya kalau keluarganya apapun yang terjadi, keluarganya yang ini pasti anu saleh pigoto lebih-lebih kon medeceng. Ya. Bahkan paman Nabi siapa ya? Abu Lahab kan, itu direkam dalam Al-Quran. Orang yang paling jahat suami istri kepada Nabi. Makanya direkam dalam Al-Quran. Tabbat syada Abi Lahab bin Watab. Bahkan istrinya itu wa mratuhu hammalatal hatab. Makanya di akhirat nanti ya siksaannya itu luar biasa. Dan yang kelima kata Rasulullah SAW, wa'uti itu syafa'. Nabilah kemudian yang diberikan syafa'. Tapi yang dimaksud syafa' di sini adalah syafa'atul uzma. Syafaat yang terbesar. Karena syafaat itu bertingkat-tingkat. Tapi satu-satunya Nabi yang diberikan syafaat yang paling besar itu, yang uzma itu, yang paling agung itu adalah Rasulullah. Apa sih yang dimaksud dengan ini? Kan nanti di akhirat hadirin ya. Tentu ini harus kita percaya sebagai seorang muslim. Di akhirat nanti, ketika semua orang berkumpul di mahsyar, para nabi dan rasul itu kan baku dorong-dorong itu. Coba dulu kita menghadap kepada Allah supaya selesai ini masalah. Dimulai perhitungan umat manusia. Datanglah mereka rame-rame kepada Nabi Adam. Kita dulu karena kita tomseng yang Nabi pertama, kita yang pertama lahir di bumi ini.
Kita yang pertama, kan biasa kayak begitu ya. Ya idina yolo. Karena kita. Apa kata Nabi Adam? Wah, saya takut kepada Allah. Saya ini pernah berdosa. Berdosa pun hanya satu kali Pak, sudah takut kepada Allah. Kalau kita, bekas yakin berdosa. Nah beraninya kepada Allah. Kopi sorry muda siruntuk. Weh, aja begitu. Ini hanya satu kali berdosa, sudah takut menghadap kepada Allah. Ya, sudah takut. Sudah itu Nabi Nuh alaihissalam lebih-lebih takutnya Nabi Nuh. Karena merasa dirinya pernah melakukan dosa. Sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tidak ada yang berani. Satu-satunya yang berani itu adalah Rasulullah SAW untuk meminta syafaat kepada Allah. Dan itu satu-satunya Nabi untuk memulai hisab manusia nanti. Itu yang disebut dengan wa'utitu syafaat. Saya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin, bukan hanya Rasulullah yang diberikan hak untuk memberi syafaat. Kita semua sesama umat Islam itu juga nanti punya hak untuk memberikan syafaat kepada teman-teman kita. Jadi kita di sini sesama jamaah ya, kita bisa ada teman saya kok di situ ya tempatnya, kasihan sekali. Kayaknya divonis masuk neraka. Wih, kemana nih siap berjamaah kena? Temanku dulu itu ya Allah, apa bisa saya minta? Bisa. Ya, itulah kelebihannya umat Islam sebenarnya yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Ini disebutkan oleh Rasulullah.